Perkara warisan. Kakak tikam adik hingga tewas di Surabaya. Percekcokan dipicu sengketa rumah warisan membuat kakak kandung di Surabaya membacok adik kandung dan keponakannya sendiri hingga tewas di sebuah rumah Jalan Putat Indah Timur I. Sukomanunggal, Surabaya. Pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, malam. Informasinya, kedua belah pihak merupakan kakak beradik dari 7 bersaudara. Pelaku berinisial I, 68, adalah anak ketiga dalam keluarga besar itu. Korban tewas merupakan adiknya, wanita berinisial SH, 60. Kemudian, anak kandung SH, wanita berinisial CKC, 34, atau keponakan pelaku Y. Korban SH dinyatakan meninggal dunia usai dievakuasi ke RS Mitra Keluarga karena mengalami luka sayatan pada lehernya. Sedangkan korban CKC dinyatakan meninggal dunia usai dievakuasi ke RS Mayapada karena mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri, termasuk pada bawah telinga kiri. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan di antara keduanya yang pecah berujung dengan pembacokan dipicu karena permasalahan persengketaan rumah warisan. Insiden pada hari itu terjadi di tengah proses mediasi bersama seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak di sebuah rumah kawasan tersebut. Mediasi itu merupakan momen rembukan penyelesaian masalah sengketa yang kesekian kali dalam keluarga besar antara korban dan pelaku. Rofik tak menampik, persengketaan warisan keluarga besar tersebut sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat beberapa bulan sebelumnya. Bahkan, 2 kali momen mediasi pada beberapa waktu sebelumnya, pihak pengurus RT dan RW sampai mendatangkan pihak perwakilan keamanan Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, Rofik menjelaskan, masalah persengketaan warisan tersebut sempat memperoleh kesepakatan titik temu. Bahkan, pihak pelaku juga telah diberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan persengketaan rumah warisan. Namun, entah apa pemicu selanjutnya. Lanjut Rofik, si pelaku kembali mengungkit permasalahan rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi untuk kesekian kali. Dan, ternyata, pada momen mediasi tersebut, si pelaku yang kalap berkalang emosi dalam percekcokan tersebut, sekonyong-konyong mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas pelaku. Lalu, ungkap Rofik, pelaku membacok kedua korban secara membabi buta hingga menyebabkan para korban meninggal dunia, meskipun sempat dievakuasi ke RS terdekat. Rupanya minta warisan lagi, padahal sudah diberi, kok malah bacok. Jelasnya, pasca membacok kedua korban, pelaku AI langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Insiden tersebut dilaporkan ke Command Center 112 dan anggota Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya. Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Mengenai rekam aksinya, sosok AI diketahui belum pernah melakukan aksi percobaan kekerasan terhadap korban. Namun, sekadar mengamuk dan mengancam korban atas adanya persengketaan rumah warisan. AI diketahui sempat beberapa kali menunjukkan perilaku tersebut sebelumnya. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ya cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan. Tapi kok sekarang malah endadi, mengamuk, pungkasnya. Warga Sukomanunggal digegerkan dengan tindak pembunuhan pada Kamis 14 November 2024 malam. Seorang kakak dilaporkan menikam adik serta keponakannya di sebuah rumah di kawasan Jalan Putat Indah Timur. Pelaku berinisial AY, 68 tahun, adalah anak ketiga dalam keluarga besar tersebut. Korban tewas merupakan adiknya, wanita berinisial SH, 60 tahun, serta anak perempuannya yakni CKC, 34 tahun. Korban SH dinyatakan meninggal dunia seusai dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya akibat luka di leher. Sedangkan korban CKC dinyatakan meninggal dunia usai dievakuasi ke Rumah Sakit Mayapada Surabaya akibat serangan di pipi kanan
melipis hingga dada. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofiq melaporkan pembunuhan terjadi akibat cekcok masalah rumah warisan. Tindak penikaman terjadi di tengah-tengah mediasi keluarga besar termasuk kedua belah pihak. Kompol Zainur Rofiq menjelaskan, masalah warisan sempat menghadirkan titik temu ketika pihak pelaku diberi uang kompensasi. Namun belum diketahui pasti apa yang memicu pelaku mengungkit kembali masalah yang sama, bahkan menyimpan pisau saat datang ke mediasi. Pembagian warisan, jadi itu juga pernah dimediasi oleh 3 pilar termasuk dari Babin dan juga dari Kabisa dan juga dari RT RW termasuk dari Kelurahan. Pada saat itu sudah selesai, tapi si pelaku ini juga akan minta lagi informasinya gitu. Akhirnya ujungnya kemarin itu, jadi mau dimediasi, nggak tahunya sudah lalu terjadi pembacokan itu terhadap adik kandungnya. Olok-olok soal warisan itu sudah berlangsung berapa lama? Ya kurang lebih, kalau kita sebelum mediasi kan kurang lebih ada seminggu 2 mingguan. Untuk jumlah mediasinya sudah berapa kali? Ya, sampai di hari kemarin puncaknya? Ya, mungkin kayak kedua kalinya itu, terjadi itu. Secara spesifik luka yang didera oleh korban ini di mana saja? Yang pertama untuk yang dari inisial dari Ibu SH itu luka leher, kayak Pak, bacokan dari leher, ya, sebelah kanan. Sedangkan untuk putrinya, ya yang inisial TK itu ada 8 bacokan. Di bagian tubuh atas ya, sama kepala. Dari pipi, telinga, kepala, sama dada. Ya tangan kanan kiri. Ya kalau seandainya anak mungkin memisah, informasi itu mau memisah. Anaknya ikut memisah, tapi sasar sekali ya. malah jadi sasaran. Padahal itu perempuan juga anaknya. Ya, putrinya. Putrinya ya, bukan ada upaya untuk membantu melawan, bukan ada. Kelihatannya itu untuk supaya melerai gitu. Tapi kerja jadi sasaran. Jadi ada beberapa barang bukti kita amankan, termasuk CCTV, dan ada juga termasuk pisau yang digunakan, lalu alat. Jadi ibunya itu kan sebenarnya kan agak sakit juga, lemah ya kondisinya. Iya, ya. Jadi menggunakan alat bantu jalan. Ya itu. Oke. Berarti memang lemah gitu ya. Lemah. Ya, pisaunya ukuran berapa nih? Ukurannya berapa? 33 cm. Ya, 33 cm. Itu pisau apa nih? Kayak pisau dapur ya? Kayak dapur ya, kayak pisau kupas mangga itu. Pisau tapi buah, agak besar, karena ada yang kecil agak besar. Ya, agak besar. Ya, itu kan sudah menyiapkan ya, kita terapkan untuk pasal